Siang Ibu, kami mau melanjutkan penyuluhan yang kemarin. Iya. Bisa kami lanjutkan sekarang, Bu? Iya, bisa ya, silakan masuk, Mak. Baik, Bu. Iya, masuk. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kami sudah diperbolehkan untuk hadir kembali. Iya, Nak. Sama-sama. Adek, gimana kabarnya? Baik, Kak. Bu, yang besar usianya berapa? Oh, yang besar anak saya 4 tahun, Nak. Kalau adeknya? Oh, itu yang kecil 2 tahun. Lucu-lucu sekali ya, Bu, anaknya. Iya, masih kecil jadi lucu. Iya. Ya, Bapak kemarin kan kita udah periksa kan tekanan darahnya. Hari ini kita tensi lagi ya, Pak. Tekanan darah Bapak berapa? 140/100. Bapak ada yang dikeluhkan? Saya biasanya pulang kerja itu sering sakit kepala. Ibu biasanya menu makanan sehari-harinya seperti apa ya, Bu? Oh, biasanya ya seperti biasa, Nak. Nasi, sayur, tahu, tempe. Tapi kalau Bapak sendiri ini suka makanan yang bersantan. Terus kalau sakit kepala biasanya dibawa ke berobat atau yang dipakai untuk istirahat saja? Kalau saya sih biasanya langsung tidur pas bangun itu udah sembuh. Nggak pernah berobat, Neng. Paling beli obat di warung juga bisa sembuh sendiri nanti. Jadi jarang pergi untuk berobat ya, Bu? Iya. Nah, dari hasil tekanan darah kan cukup tinggi ya, Bu, ya. Bisa beresiko ke hipertensi juga. Sebelumnya kami mau minta izin untuk minta waktu untuk melakukan penyuluhan. Jadi Bapak, Ibu, di sini kami bertujuan untuk melakukan penyuluhan upaya menjaga kebiasaan makan untuk mencegah risiko hipertensi. Nah, kurang lebih waktunya sekitar 5-15 menit. Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Kita mulai ya. Mulai ya, Pak, Bu? Iya. Bapak, Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa itu hipertensi? Belum. Di sini saya jelaskan ya, Bu, Bapak. Jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah, yaitu nilainya di atas 120/80. Tadi kan dari hasil yang Bapak dapat tuh pemeriksaannya 140/100 kan, Bu, Pak. Jadi itu sudah terjadi peningkatan Dan bisa beresiko ke hipertensi. Berarti saya bisa termasuk ke hipertensi. Kalau Bapak tekanan darahnya berangsur seperti itu terus, nah bisa beresiko ke hipertensi, Pak. Dan hipertensi sendiri, nah untuk penyebab hipertensi sendiri ada dua. Ada yang disertai penyebab dan yang tidak disertai penyebab. Yang disertai penyebab sendiri itu karena mungkin ada penyakit bawaan atau keturunan, dari faktor keturunan. Misalnya dari orang tua Bapak atau Ibu juga menderita hipertensi. Nah, di sini Bapak Ibu ada klasifikasi atau pengelompokannya. Nah, di sini yang dikatakan normal jika kalau tekanan darahnya 120/80. Dia prehipertensi jika hasilnya itu 120/139/80/89. Kalau stage 1 dia 140/159/90/99. Untuk stage 2 190 atau lebih dari 160/100 atau lebih dari 100. Nah, untuk Bapak sendiri kan berarti ada stage 1 ya, Pak ya. Nah, itu bisa beresiko lagi untuk ke stage 2. Nah, Bapak kan tadi hasil tekanan darahnya 140/100. Itu sudah masuk ke stage 1, Pak. Dan bisa beresiko masuk ke stage 2. Iya, stage. Untuk faktor resiko hipertensi ini ada dua, yaitu dapat dimodifikasi, yaitu maksudnya itu dia dapat diubah, dan kedua itu tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk dapat dimodifikasi ini yaitu yang bisa diubah yaitu stres, obesitas, dan nutrisi. Untuk tidak dapat dimodifikasi yaitu genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, dan etnis. Jadi ini karena bawaan ya, misalnya dulu Bapak punya orang tua itu juga menderita hipertensi. Nah, itu artinya tidak dapat diubah karena sudah bawaan memang. Nah, penata laksanaan hipertensi ada dua. Ada yang melalui farmakologis itu dengan minum obat ya, Pak ya. Kalau non farmakologis itu bisa dengan menurunkan berat badan berlebih jika menderita
obesitas tadi. Bapak Ibu jangan khawatir, hipertensi itu bisa ditangani. Nah, penanganannya sendiri ada dua, itu dengan farmakologis atau dengan minum obat, dan juga dengan non farmakologis. Nah, ini seperti dengan memperbaiki pola makan Bapak dan Ibu, juga dengan olahraga secara teratur, berhenti merokok dan minum alkohol jika mengonsumsinya, dan juga dengan pengobatan herbal. Nah, untuk Bapak sendiri kan tadi sukanya makan yang bersantan-santan ya Pak ya. Nah, itu bisa diubah dari situ, dari kebiasaan pola makannya. Jadi Bapak Ibu kebiasaan makan ini seperti tingkah laku makanannya seperti apa, porsinya berapa banyak, terus menu makanannya seperti apa, dan cara memilih makanan di keluarga. Nah, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kebiasaan makan. Seperti kalau ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau di Bapak mungkin dari budaya, karena kan kebiasaan orang-orang Minang kan suka makan yang bersantan-santan kan ya Pak ya. Nah, Iya, betul. itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau dari faktor internal sendiri seperti tadi ada berat badan dan juga dari bentuk tubuh, itu bisa mempengaruhi orang memilih makanannya. Nah, untuk jenis-jenis makanan yang dapat menyebabkan hipertensi, yang dapat memicu hipertensi ini ada makanan asin dan makanan berlemak. Nah, untuk makanan asin itu seperti mengonsumsi garam yang terlalu banyak. Nah, Bapak, Ibu, di sini ada dua jenis makanan yang membuat Bapak mengalami hipertensi. Nah, yang pertama itu ada makanan asin. Nah, itu mengonsumsi makanan yang terlalu tinggi garam gitu. Yang kedua ada makanan berlemak seperti yang bersantan kan, yang Bapak suka rendang, sama yang goreng-gorengan. Nah, upaya untuk menjaga kebiasaan makan, di sini kita ada 4 cara ampuhnya nih Pak Bu, yang bisa dijadikan tips untuk Bapak dan Ibu supaya tekanan darahnya dalam batas yang normal. Nah, caranya yang pertama, bisa Ibu merubah cara pengolahan makanan nih. Jadi nggak perlu berhenti untuk tidak mengkonsumsi santan, tapi Ibu bisa menguranginya dengan memasak santannya itu tidak terlalu kental, bisa dibuat encer. Dan juga dengan menggunakan minyak goreng yang rendah kolesterol. Itu biasa banyak Bu di warung dan juga di supermarket. Dan juga ada, kalau mau masak sayuran bisa direbus. Tuh. Terus mengubah lauk pauk. Tadi yang biasanya Bapak sukanya makan rendang ya, rendang daging. Nah, Ibu bisa modifikasi tuh, misalnya tahu tempe direndang. Nah, gaya baru kan Pak Bu. Oh iya. Juga ada mengurangi porsi konsumsi daging. Jadi mungkin sehari itu nggak melulu porsinya sehari 3 kali makan makanya daging. Bisa juga makan daging cuma di waktu malam atau di waktu siang aja. Jadi nggak harus seharian full makan daging. Terus yang terakhir tadi seperti yang dibilang rekan saya, bisa mengurangi konsumsi garam. Karena kan garam berlebih bisa menyebabkan hipertensi kan tadi seperti yang dijelaskan. Dan juga kalau misalnya untuk mensiasati, kalau misalnya ada yang suka makan makanan asin, Ibu bisa menaruh garam di meja untuk bisa ditambahkan sendiri ke makanannya. Jadi nggak harus makanan dibuat melulu asin gitu. Sudah sampai situ aja yang bisa kita berikan. Terima kasih atas waktunya, sudah diperkenankan untuk melakukan penyuluhan. Nah, kira-kira dari apa yang kami sampaikan, ada nggak yang kurang dipahami atau mungkin ingin Bapak atau Ibu tanyakan? Cukup, kami sangat terbantu untuk penyuluhan ini. Jadi kami juga tahu apa yang harus kami lakukan biar si bapaknya ini tidak makin parah, bisa diperbaikilah kesehatannya. Nah, berhubung Bapak dan Ibu tidak ada yang ditanyakan, boleh nggak nih kalau saya balik nanya? Boleh. Nah, salah satu deh dari Ibu atau Bapak bisa jelasin lagi nggak apa itu hipertensi? Kalau hipertensi dari yang saya dengar tadi, itu hipertensi itu tekanan darah yang lebih tinggi dari 120 per 80. Ya, Hebat ya, berarti Pak. udah ngerti ya Pak. Ibu masih ingat nggak penyebab hipertensi itu apa aja? Penyebabnya ya apa ya tadi?
ada yang disebabkan karena penyakit ya. Iya, benar sekali Bu. Terus? Satunya apa ya? Oh ini tidak diketahui penyebab. Oke. Nah, terus gimana sih kira-kira penata laksanaan atau penanganan hipertensi? Nah, Bapak Ibu untuk penanganannya masih ingat nggak apa aja? Oh, pakai obat tadi ya. Berhenti merokok tuh. Nah, iya bisa juga. Ini nggak boleh makan santan. Apa pola makan? Ya. Iya, Berhenti Harus alkohol. dijaga. Iya. Oh, iya. Nah, masih ingat nggak upaya untuk menjaga kebiasaan makan supaya tidak terkena hipertensi? Oh, apa ya tadi ya? Ini ya, yang santannya nggak boleh kental-kental itu. Nah, iya benar sekali Bu. Terus- Saya kurangi makan daging. Bapak hebat sekali Bu. Oh ya, mengubah ini ya jadi rendang tahu tempe ya. Iya, bisa juga modifikasi makanan. Kurangi garam. Oh iya ya, kurangi Sekali. garam. Oke, jadi Bapak dan Ibu sudah memahami ya tentang apa itu hipertensi dan bagaimana upaya untuk bisa mengurangi resiko ini. Nah, berhubung Bapak dan Ibu sudah paham tentang apa itu hipertensi dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dari hipertensi, oleh karena itu kami berharap Bapak dan Ibu bisa mempraktikkan mulai entah nanti malam atau mulai besok untuk bisa mempraktikkan apa yang sudah dipaparkan oleh kami. Oh iya ya, kami nanti coba, kan lumayan juga bisa buat mengurangi pengeluarannya. Iya, hemat bisa sehat ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu, Bapak, di sini kita ada brosur, mungkin Bisa digunakan. dia bisa digunakan. Bisa dibaca-baca. Kalau misalnya Bapak mungkin lupa atau Ibu lupa bisa dibaca lagi, diingat Oh lagi. iya. Makasih. Ya, Terima kasih untuk waktunya. Kami boleh bisa minta foto bersama keluarga Bapak dan Ibu. Oh boleh. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga